Beberapa hari yang lalu, gugus tugas tempur kapal induk USS Gerald R. Ford berlayar menuju Karibia. Di perairan hangat antara Kuba dan Venezuela, Amerika Serikat sedang mengumpulkan kekuatan angkatan laut terbesar yang pernah ada di kawasan itu sejak invasi Panama tahun 1989. Lebih dari 10.000 tentara Amerika Serikat telah berada di medan tempur. Pangkalan-pangkalan lama seperti Roosevelt Roads di Puerto Rico telah dihidupkan kembali, kini menampung skuadron F-35 dan pesawat nirawak MQ-9 River. Di samping kelompok kapal induk tersebut, setidaknya 8 kapal perang tambahan berpatroli di wilayah tersebut, termasuk kapal perusak Aegis USS Gravely dan USS Jason Dunham, serta kelompok siaga amfibi Iwo Jima yang membawa 2.200 marinir yang siap tempur. Pesawat pengintai P-8 Poseidon berputar-putar di lepas pantai Venezuela. MV Ocean Trader, sebuah kapal pendukung operasi khusus, telah memasuki wilayah tersebut. Pesawat-pesawat strategis B-52 dan B-1 melakukan uji coba demonstrasi di sepanjang perbatasan Venezuela. Washington tidak hanya memamerkan kekuatannya, ia juga melancarkan serangan. Sejak 2 September 2025, pasukan Amerika Serikat telah menyerang 16 kapal di Karibia yang diklaim Washington mengangkut narkotika dari Venezuela ke Amerika Serikat. 67 orang tewas dalam pertempuran ini. Secara resmi, ini adalah kampanye melawan pengedar narkoba. Dalam praktiknya, perdagangan narkoba hanyalah dalih. Tujuan sebenarnya jauh lebih politis, menggulingkan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro. Venezuela menjadi berita utama dunia pada 2 September ketika Presiden Donald Trump merilis video yang memperlihatkan sebuah kapal Venezuela dihancurkan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Menurut Trump, kapal tersebut digunakan oleh anggota geng Tren de Aragua untuk menyelundupkan narkotika. Sejak itu, serangan serupa semakin sering terjadi dan Washington mulai mengumpulkan aset militer yang semakin besar di seluruh Karibia. Pemerintahan Trump, termasuk Wakil Presiden J.D. Vance dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio, dengan tegas membela tindakan-tindakan ini, menyebutnya sebagai perang melawan teroris narkotika. Pemilihan kata teroris bukanlah suatu kebetulan. Kata ini merupakan inti dari strategi yang lebih luas yang telah diadopsi pemerintah terhadap Venezuela. Namun, untuk memahami strategi tersebut, kita perlu mundur beberapa bulan. Pada Februari 2025, pemerintah Amerika Serikat menetapkan beberapa geng Amerika Latin sebagai organisasi teroris asing FTO, di antaranya Tren de Aragua yang kini terkenal kejam. Langkah ini belum pernah terjadi sebelumnya. Secara historis, daftar FTO hanya diperuntukkan bagi kelompok-kelompok yang bermotivasi ideologis atau agama seperti ISIS atau Al-Qaeda, bukan sindikat kriminal. Namun konsekuensi dari penunjukan tersebut sangat besar. Larangan bepergian, pembekuan aset, dan yang paling penting memberikan wewenang kepada presiden untuk menggunakan kekuatan militer terhadap organisasi semacam itu tanpa otorisasi Kongres. Keputusan untuk menetapkan kartel Tren de Aragua sebagai organisasi teroris memungkinkan pemerintahan Trump untuk menulis ulang aturan main di Karibia. Alih-alih mencegat kapal narkoba, pasukan Amerika Serikat justru menghancurkan mereka langsung dari udara. Namun itu baru permulaan. Pemerintah dengan cepat mengubah sebutan FTO menjadi landasan hukum untuk sesuatu yang jauh lebih ambisius, potensi serangan terhadap Venezuela sendiri. Bagaimana caranya? Gedung Putih mulai mengklaim bahwa geng Tren de Aragua terkait langsung dengan Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Untuk mendukung narasi ini, kartel The Los Soles atau kartel Matahari akan ditambahkan ke dalam daftar organisasi teroris asing pada 24 November. Menurut pihak Amerika,
Kartel ini dipimpin langsung oleh Presiden Venezuela. Kasus ini paling banter masih belum jelas. Bahkan bocoran penilaian intelijen Amerika Serikat meragukan adanya hubungan operasional antara Maduro dan Tren de Aragua. Hal yang sama berlaku untuk kartel de Los Soles. Banyak pakar mempertanyakan keberadaannya dalam bentuk kartel terpusat seperti yang disiratkan Washington dan menggambarkannya sebagai jaringan longgar pejabat korup dan penyelundup oportunis alih-alih sebuah perusahaan kriminal yang koheren. Ketidakkonsistenan ini semakin nyata ketika kita melihat data perdagangan narkoba itu sendiri. Trump berargumen bahwa kapal-kapal yang hancur itu syarat dengan fentanyl dan kokain. Namun menurut Badan Penegakan Narkoba Amerika Serikat DEA, fentanyl yang membanjiri jalanan Amerika hampir seluruhnya diproduksi di Meksiko. Kokain memang melewati Venezuela, tetapi negara itu bukanlah produsen utama. Kolombia tetap menjadi sumber utama. Dan Venezuela bahkan bukan koridor utama pengiriman menuju Amerika Serikat. Menurut data DEA, sekitar 74% kokain yang mencapai Amerika Serikat melewati rute Pasifik dari Kolombia dan Ekuador. Pemerintahan Trump menyadari nuansa-nuansa ini. Mereka hanya tidak menganggapnya relevan. Tujuannya bukan untuk melancarkan perang narkoba, melainkan untuk menyingkirkan Maduro. Eskalasi yang terjadi saat ini seharusnya tidak mengejutkan. Eskalasi ini berawal dari tradisi yang mengakar kuat dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat, keyakinan bahwa Washington memiliki hak prerogatif khusus di belahan barat. Landasan pola pikir tersebut adalah doktrin Monroe tahun 1823 yang awalnya bertujuan untuk mencegah kekuatan kolonial Eropa ikut campur di Amerika Latin. Seiring waktu, doktrin ini berkembang menjadi pembenaran bagi hegemoni regional Amerika Serikat yang paling terkenal diungkapkan melalui diplomasi tongkat besar. Presiden Theodore Roosevelt yang menyetujui penggunaan kekuatan untuk melindungi kepentingan Amerika dan mengubah Karibia menjadi apa yang oleh banyak orang dianggap sebagai danau bagian dalam Amerika. Masa jabatan kedua Trump diwarnai oleh kebangkitan dan pengerasan pandangan dunia ini yang oleh para analis di Washington disebut doktrin Monroe, gabungan Donald dan Monroe. Doktrin ini memadukan hegemoni hemisferik tradisional dengan agenda antisosialis yang sangat ideologis dan ditujukan pada apa yang disebut Troika Tirani, Venezuela, Kuba, dan Nicaragua. Di atas semua itu, terdapat keharusan baru bagi negara-negara adidaya, mendorong Tiongkok, Rusia, dan Iran keluar dari wilayah yang digambarkan oleh pemerintah sebagai halaman belakang Amerika. Dalam versi terbaru ini, doktrin Monroe tidak lagi hanya bertujuan untuk menghalangi kekuatan asing. Doktrin ini membingkai Amerika Latin sebagai perpanjangan dari tanah air Amerika, sebuah ruang di mana Washington dapat bertindak secara sepihak untuk melenyapkan aktor-aktor yang dianggapnya bermusuhan. Penting juga untuk diingat bahwa bagi Trump, Venezuela lebih dari sekadar masalah doktrinal. Ini masalah pribadi. Ia pernah mencoba menyingkirkan Maduro sekali pada tahun 2019. Saat itu, Washington mengakui pemimpin oposisi Juan Guaido sebagai presiden sementara Venezuela yang sah dan menjatuhkan sanksi besar-besaran yang bertujuan memutus pendapatan minyak negara dari Maduro. Tujuannya adalah memicu pemberontakan rakyat atau kudeta militer yang akan menggulingkan rezim tersebut. Rencana tersebut gagal. Elit militer Venezuela sebagian besar tetap loyal kepada Maduro dan seluruh operasi berakhir dengan rasa malu diplomatik bagi Washington. Kembali ke Gedung Putih untuk masa jabatan kedua, Trump tampaknya bertekad untuk menyelesaikan apa yang ia mulai dengan alat yang jauh lebih radikal. Selama berbulan-bulan, Amerika Serikat diam-diam mengerahkan kekuatan militer di depan pintu Venezuela. Skalanya tak tertandingi dalam beberapa dekade. Sekitar 10.000 tentara, 8 kapal perang, skuadron tempur F-35,
pesawat tanpa awak MQ-9 Reaper, serta pesawat pengebom strategis B-52 dan B-1. Kedatangan gugus tugas kapal induk USS Gerald R. Ford melengkapi gambaran tersebut. Pada saat yang sama, pemerintahan Trump telah meluncurkan kampanye psikologis yang dibangun di atas ambiguitas yang disengaja. Trump berosilasi liar. Suatu hari ia mengancam serangan darat dan menyatakan bahwa hari-hari Maduro sudah dihitung. Keesokan harinya ia secara terbuka menyangkal bahwa ia sedang mempertimbangkan invasi. Tujuan strategi ini tampaknya ada dua: menebar paranoia di lingkaran dalam Maduro, meyakinkannya bahwa konfrontasi tak terelakkan, dan memberi sinyal kepada elemen-elemen yang kecewa di rezim tersebut bahwa waktunya telah tiba untuk membelot. Dalam konteks inilah pengumuman publik Trump bahwa ia telah memberi wewenang kepada CIA untuk melakukan operasi rahasia di Venezuela harus dipahami. Presiden hampir tidak pernah mengakui arahan semacam itu secara terbuka. Kali ini Trump ingin musuh mendengarnya. Tujuannya adalah memicu kepanikan di dalam istana Miraflores dan memicu perburuan internal yang dapat melumpuhkan rezim Maduro dari dalam. Eskalasi tajam ini bukan satu-satunya pilihan yang tersedia. Kebijakan ini merupakan hasil dari perebutan kekuasaan internal di pemerintahan Trump yang pada akhirnya dimenangkan oleh para elang Florida. Arsitek utama strategi saat ini adalah Marco Rubio. Memegang jabatan Menteri Luar Negeri sekaligus penasihat keamanan nasional, Rubio telah memegang kendali hampir total atas kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Sebagai putra imigran Kuba, ia telah lama memandang kejatuhan rezim sayap kiri di Havana, Caracas, dan Managua sebagai misi pribadi. Ia didukung oleh anggota Partai Republik Florida lainnya, sebuah fakta yang bukan kebetulan. Florida adalah rumah bagi komunitas pengasingan yang besar dan aktif secara politik dari seluruh Amerika Latin, terutama Kuba dan Venezuela. Blok berpengaruh ini menyimpan sentimen anti-komunis dan anti-otoriter yang mendalam, dan sikap anti-Maduro di kalangan anggota Partai Republik Florida sangat kuat. Dinamika ini mengesampingkan jalur diplomasi alternatif yang dipimpin oleh Richard Grenell. Sebagai pendukung pembuatan kesepakatan transaksional, Grenell telah bernegosiasi dengan Maduro mengenai sebuah kesepakatan potensial, sebuah imbalan untuk menghindari intervensi Amerika Serikat. Pemimpin Venezuela akan memberikan perusahaan-perusahaan Amerika akses istimewa ke cadangan minyak negara itu dan berkomitmen untuk mengurangi kehadiran Tiongkok, Rusia, dan Iran. Trump secara terbuka membanggakan tawaran tersebut dengan mengatakan, Maduro menawarkan segalanya. Anda tahu kenapa? Karena dia tidak ingin main-main dengan Amerika Serikat. Namun, pada awal Oktober 2025, Trump memerintahkan Grenell untuk menghentikan semua negosiasi dengan Caracas. Rubio dan Florida Hawks telah menang. Alasan pastinya, seperti yang sering terjadi pada Trump, masih belum jelas. Mungkin Presiden memutuskan bahwa rekaman televisi kapal-kapal narkoba yang diledakkan dan pernyataan keras yang ditujukan kepada diktator sosialis di Caracas akan meningkatkan reputasinya di dalam negeri. Setelah itu, ia selalu dapat kembali ke meja perundingan. Namun, ada kemungkinan yang sama bahwa Trump memperkeras posisinya karena ia sungguh-sungguh berniat menggunakan kekuatan militer dan menggulingkan Maduro untuk selamanya. Untuk saat ini, mustahil untuk mengatakan jalan mana yang akhirnya akan dipilih Trump. Namun, yang semakin jelas adalah bahwa dorongan untuk berkonfrontasi dengan Venezuela menimbulkan keresahan yang semakin besar dalam mesin militer Amerika sendiri. Pada pertengahan Oktober, Laksamana Alvin Halsey, Komandan Komando Selatan Amerika Serikat yang bertanggung jawab atas seluruh operasi militer di Amerika Latin, tiba-tiba mengumumkan pengunduran dirinya setelah kurang dari setahun menjabat. Laporan media Amerika Serikat menunjukkan bahwa Halsey telah menyuarakan kekhawatirannya tentang legalitas dan risiko misi baru tersebut. Ia juga dilaporkan frustasi
karena tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait serangan terhadap kapal-kapal pengedar narkoba yang tanggung jawabnya telah diserahkan kepada Komando Operasi Khusus Amerika Serikat. Maduro bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Angkatan bersenjata telah disiagakan secara maksimal. Milisi Bolivarian telah dimobilisasi dan Caracas telah meminta bantuan militer dari Tiongkok, Rusia, dan Iran. Meskipun militer Venezuela tidak dapat menghentikan invasi Amerika Serikat secara besar-besaran, militer tersebut masih memiliki kemampuan serangan yang cukup untuk menimbulkan bahaya nyata bagi pasukan Amerika Serikat di tahap awal konflik apapun. Yang paling menonjol di antaranya adalah 21 jet tempur Su-30 Mk2V Venezuela yang mampu membawa rudal anti kapal supersonik Kh-31 Rusia. Angkatan Laut Amerika Serikat juga harus berhadapan dengan rudal anti kapal CM-90 yang dipasok Iran dengan jangkauan sekitar 90 km. Patut dicatat bahwa meskipun tekanan Amerika Serikat semakin meningkat, rezim Maduro tidak menunjukkan tanda-tanda akan runtuh. Sebagaimana dikemukakan oleh ilmuwan politik Javier Corrales, ketahanan sistem ini tidak banyak berkaitan dengan legitimasi publik, melainkan lebih berkaitan dengan apa yang ia sebut fusi fungsi. Elit Venezuela, perwira militer senior, hakim, politisi, telah diberi akses ke usaha-usaha ekonomi yang menguntungkan, baik yang legal seperti kontrak negara maupun yang ilegal. Mereka pada dasarnya telah menjadi pemegang saham rezim tersebut yang mendapatkan keuntungan dari perdagangan narkoba, penambangan emas ilegal, dan penyelundupan bahan bakar. Bagi mereka, transisi ke pemerintahan oposisi pro-Amerika tidak hanya akan mengancam kekayaan mereka, tetapi juga hampir pasti berarti ekstradisi dan penuntutan di Amerika Serikat, di mana banyak dari mereka, termasuk Maduro, telah menghadapi dakwaan federal. Maka ketika USS Gerald R. Ford mengambil posisi di gerbang halaman belakang Amerika, para analis di Washington menanyakan pertanyaan yang sama. Bagaimana ini akan berakhir? Para petinggi di pemerintahan Trump jelas berharap terulangnya operasi Just Cause, invasi cepat ke Panama tahun 1989 yang menggulingkan Manuel Noriega, diktator lain yang dituduh melakukan perdagangan narkoba. Namun analogi itu keliru dan berbahaya. Venezuela bukanlah Panama. Venezuela 12 kali lebih besar dengan populasi 10 kali lipat dan yang lebih penting tanpa pangkalan militer Amerika Serikat di wilayahnya. Bahkan 10.000 tentara Amerika yang saat ini dikerahkan di Karibia terlalu sedikit untuk mempertimbangkan operasi ala Just Cause. Analisis di CSIS memperkirakan bahwa invasi semacam itu akan membutuhkan sekitar 50.000 hingga 200.000 tentara Amerika Serikat. Jadi, apa saja skenario akhir yang masuk akal? Apa yang sebenarnya bisa dilakukan Presiden Trump? Pilihan pertama dan yang tampaknya paling diinginkan Trump adalah kemenangan psikologis. Dihadapkan dengan tekanan militer Amerika Serikat yang luar biasa, lingkaran dalam Maduro akan retak atau kudeta akan menggantikannya dengan pemerintahan yang lebih siap menghadapi Washington. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, hasil ini kecil kemungkinannya. Tidak ada bukti adanya keretakan dalam struktur kekuasaan Maduro. Opsi kedua adalah serangkaian serangan terbatas terhadap target-target berbasis darat. Pentagon sudah menyiapkan daftar target, namun risikonya jelas. Alih-alih menghancurkan rezim, serangan semacam itu justru dapat menggalang kekuatan, memungkinkan Maduro untuk mengonsolidasikan kekuatan di bawah panji-panji mempertahankan kedaulatan nasional. Skenario ketiga dan yang paling berisiko adalah serangan operasi khusus. Para analis berspekulasi tentang misi Delta Force atau Navy SEALs untuk menangkap atau membunuh Maduro. Operasi semacam itu akan membawa bahaya yang ekstrim. Kegagalan pasukan komando Amerika ditangkap dan diarak-arak di televisi Venezuela akan menjadi bencana politik bagi Trump. Sebuah penghinaan yang setara dengan peristiwa Teluk Babi pada tahun 1961.
Namun, risiko terbesar dari pertaruhan berisiko tinggi ini mungkin bukan kegagalan sama sekali, melainkan paradoksnya keberhasilan. Sumber-sumber di Washington mengakui bahwa pemerintah telah menghabiskan jauh lebih banyak waktu untuk merencanakan potensi serangan daripada membayangkan hari setelah Maduro. Beberapa pakar memperingatkan bahwa jika Maduro digulingkan secara paksa dan aparatur negara runtuh, Venezuela dapat terjerumus ke dalam kekacauan seperti di Libya. Panglima perang lokal, sindikat kriminal, dan kelompok paramiliter Kolombia yang sudah beroperasi di dalam negeri dapat mengisi kekosongan tersebut. Saat ini, skenario kedua tampaknya menjadi jalan yang paling mungkin. Serangan terbatas Amerika Serikat terhadap target militer di Venezuela. Namun, mengingat dendam pribadi Trump terhadap Maduro yang diperparah oleh temperamen presiden sendiri, peristiwa dapat memanas dengan cepat dan semua opsi tetap tersedia. Memprediksi langkah Trump selanjutnya sangatlah sulit karena bahkan ia sendiri mungkin tidak mengetahuinya. Kebijakannya terhadap Venezuela dipenuhi kontradiksi. Pada bulan Juli 2025, tepat saat Pentagon menyelesaikan penempatannya di Karibia, pemerintah diam-diam memperbarui lisensi Chevron yang memungkinkan raksasa minyak Amerika Serikat itu tidak hanya melanjutkan tetapi juga memperluas operasinya di Venezuela. Jadi, di satu sisi, Presiden mengancam akan mengubom negara itu. Di sisi lain, ia mengizinkan perusahaan energi terbesar Amerika untuk berinvestasi miliaran dolar di sana yang menempatkan aset dan personelnya dalam risiko langsung. Ini adalah ilustrasi nyata dari inkoherensi internal kebijakan Gedung Putih. Trump sedang menjalankan dua strategi yang saling eksklusif sekaligus. Yang pertama dari dua kebijakan Trump yang saling bertentangan adalah perjuangan ideologis untuk pergantian rezim yang didorong oleh faksi Florida di bawah Marco Rubio, sebuah upaya untuk secara paksa mencabut otokrasi sayap kiri dari belahan barat dalam tradisi terburuk doktrin Monroe. Yang kedua adalah realisme transaksional yang lugas yang berfokus pada pengamanan sumber daya alam dan pemblokiran ekspansi Tiongkok. Beijing akan dengan senang hati mengambil alih kontrak-kontrak Chevron jika perusahaan tersebut menarik diri. Bagi Trump, Chevron adalah sandera dalam konfrontasinya dengan Maduro sekaligus polis asuransi untuk masa depan. Chevron bagaikan kaki yang terjepit di pintu jika rezim runtuh dan menjadi jaminan jika Maduro bertahan, yang memungkinkan Trump untuk meninggalkan perjuangan kapan saja dan kembali ke negosiasi yang sebelumnya ia hancurkan. Namun kita harus mengakui bahwa minyak mungkin sebagian besar hanyalah pengalihan isu, sesuatu yang dibantah Luke Skiba dalam postingan X-nya. Ya, Venezuela memiliki sumber daya minyak terbesar di dunia, tetapi 80 hingga 90%-nya adalah minyak mentah ultra berat dari sabuk Orinoco. Kental, sulit diekstraksi, dan bergantung pada pengencer impor serta jaringan listrik yang stabil, sesuatu yang tidak dimiliki negara yang hancur ini. Itulah sebabnya produksi anjlok dari 4 juta barel per hari pada tahun 1970-an menjadi di bawah 400.000 pada tahun 2020 yang baru pulih berkat kondensat Iran dan kembalinya Chevron. Meskipun kilang-kilang minyak di pantai Teluk Amerika Serikat sangat menghargai kualitas minyak berat, kelangkaan minyak global tidak mengubah fakta penting. Peningkatan produksi Venezuela yang cepat tidaklah realistis. Menurut Baker Institute, pemulihan ke 3 juta barel per hari akan membutuhkan 1 dekade dan investasi tahunan miliaran dolar. Jika minyak penting dalam cerita ini, tujuannya hanyalah untuk mencegah China mengklaimnya sebagai default, bukan karena Washington mengharapkan keuntungan cepat dari ladang-ladang minyak Venezuela. Saat USS Gerald R. Ford berlayar ke Karibia, tidak seorang pun, baik di Caracas maupun Washington, dan mungkin bahkan di dalam Gedung Putih, yang benar-benar mengetahui tujuan akhir armada yang tangguh ini. Apakah
Ini awal mula invasi? Alat untuk memicu kudeta? Atau sekadar gertakan termahal dalam sejarah diplomasi kapal perang Amerika?